Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Isma Abdillah dengan NIM lengkap 224928886 TK 53957 mahasiswa Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, y- yaitu tugas pengganti UAS, yang dimana pertama-tama yaitu membuat diagram alir. eh Pertama adalah mulai, yaitu langkah ini menandai awal dari proses simulasi. Semua variabel dan parameter yang diperlukan akan diinisialisasi di langkah-langkah berikutnya. Lalu inisialisasi jumlah neutron n, yaitu untuk menetapkan jumlah neutron yang akan disimulasikan, ya, yang akan disimulasikan. Lalu sampling energi neutron menggunakan metode rejection sampling. Itu menggunakan metode sampling rejection untuk menghasilkan energi neutron berdasarkan spektrum visi. Lalu tentukan arah gerakan neutron secara isotropik. Itu menghasilkan arah gerakan neutron secara acak. Arah ini dapat diambil dari distribusi isotropik yang berarti bahwa neutron dapat bergerak ke segala arah dengan probabilitas yang sama. Mengapa ini penting? Itu untuk mensimulasikan perilaku neutron di dalam medium. Lalu menghitung tampang lintang untuk hamburan dan penyerapan. Ya, kita akan menghitung tampang lintang untuk hamburan dan penyerapan begitu. Lalu memilih interaksi. Akan terjadi dua interaksi. Eh, Jika tidak hamburan, maka akan terjadi penyerapan. Nah, jika hamburan, maka akan eh, dilakukan update energi neutron, yaitu untuk menghitung energi baru neutron setelah interaksi hamburan. Lalu update arah gerakan neutron, yaitu untuk menghitung arah baru gerakan neutron setelah hamburan. Lalu hitung jarak tumbukan berikutnya, yaitu untuk menghitung jarak ke tumbukan berikutnya berdasarkan tampang lintang total yang telah dihitung. Nah, jika diserap, maka yang dilakukan adalah menyimpan energi yang diserap, itu menyimpan nilai energi yang diserap untuk analisis lebih lanjut. Lalu menghentikan pelacakan neutron tersebut karena neutron tidak lagi berkontribusi pada simulasi. Lalu jika keluar dari geometri, maka yang akan dilakukan adalah menyimpan energi neutron yang lolos dari geometri dan menghentikan pelacakan neutron tersebut karena neutron telah keluar dari sistem yang sedang disimulasikan. Lalu yang terakhir adalah selesai. Itu menandai akhir dari proses simulasi. Pada langkah ini, semua hasil yang diperoleh selama simulasi dapat dianalisis dan bisa disajikan dalam bentuk grafik. Pertama adalah kita lanjut ke codingan, yaitu mengimport modul-modul yang kita butuhkan eh, ke depan. Itu salah satunya NumPy, URL-lib, SSL, dan matplotlib.pyplot. Pertama-tama, material underscore table adalah sebuah dictionary yang menyimpan pasangan material yang dapat digunakan dalam simulasi nantinya begitu. Lalu untuk geometri table ini adalah dictionary yang menyimpan ukuran geometri yang dapat digunakan dalam simulasi yang terdapat dalam PDF. Gitu. Lalu pada bagian ini kode mengambil kombinasi material dan ukuran geometri berdasarkan variabel kombinasi material dan kombinasi geometri. Lalu kita print, kita tampilkan sehingga kita mendapatkan eh, material yang kita dapatkan dan ukuran geometrinya. Pada kasus saya yang menggunakan new saya mendapatkan
eh, material nomor 10 dan geometri nomor 1, yang dimana material nomor 10 adalah timbal dan grafit. Geometri nomor 1 adalah 5 kali 15 cm. Lalu selanjutnya eh, kita mengatur konteks SSL untuk mengizinkan koneksi HTTPS tanpa verifikasi sertifikat. Lalu mendefinisikan link list yang berisi URL untuk mengakses data tampang lintang untuk berbagai material. Pada kasus saya adalah timbal dan grafit dalam bentuk total dan hamburan. Linknya dari Kyrie. Lalu fungsi extract underscore XS digunakan untuk mengekstrak data energi dan tampang lintang dari data yang diambil. eh, untuk prosesnya itu membaca setiap baris dari data, lalu mengidentifikasi baris yang berisi header energi EV untuk memulai pengambilan data, lalu mengumpulkan nilai energi dan tampang lintang ke dalam list, lalu mengembalikan dua array NumPy, eh, satu untuk energi dan satu untuk tampang lintang. Lalu fungsi fetch link digunakan untuk membuka URL dan membaca konten dari link tersebut. Konten yang diambil dikembalikan sebagai list dari baris-baris data. Lalu pada data PB total dan lainnya sampai di sini itu berfungsi untuk mengambil data dari setiap URL yang telah didefinisikan dalam link underscore list dan menyimpannya dalam variabel-variabel yang sesuai. Lalu setelah mengekstrak data dan tampang lintang untuk setiap material, energi yang diperoleh dalam satuan EV dibagi dengan 1 per times 10 pangkat 6. Itu untuk mengonversi satuan dari EV ke MeV. Ini dilakukan untuk memudahkan interpretasi dan visualisasi data dalam nanti di dalam grafik gitu. Lalu XS underscore PB absorption eh, dan kawan-kawannya sampai sini itu untuk menghitung tampang lintang serapan untuk masing-masing material dengan mengurangkan tampang lintang hamburan dari tampang lintang total. Lalu kita membuat dataset dalam bentuk array NumPy untuk memudahkan manipulasi dan analisis data di perhitungan nantinya. Eh, Lalu memanggil fungsi create cross section plot untuk menggambarkan grafik tampang lintang untuk timbal dan grafit menggunakan data yang telah diekstrak dan dihitung sebelumnya. Sehingga kita dapat plottingan grafik tampang lintang dari timbal, PB, dan karbon atau grafit, yang dimana garis hijau adalah eh, tampang lintang total, merah adalah serapan, dan yang biru adalah hamburan. Lalu eh, find energy index, fungsi ini digunakan untuk menentukan indeks dari energi terdekat dalam dataset yang diberikan. Parameternya adalah dataset, yaitu array yang berisi nilai energi, input energi, energi yang ingin dicari indeks terdekatnya, eh, lalu prosesnya
NP-APS dataset em, min input energy itu untuk menghitung selisih absolut antara setiap elemen dalam dataset dan input energi. NP-ARCmin itu mengembalikan indeks dari elemen dengan selisih terkecil yang berarti energi terdekat. Lalu return yaitu untuk mengembalikan indeks dari energi terdekat. Lalu Dave-Watt Fission Spectrum. Fungsi ini menghitung spektrum visi Watt berdasarkan energi yang diberikan. Eh, Parameter energi yaitu energi neutron dalam satuan yang sesuai, biasanya MeV. Biasanya MeV. Untuk prosesnya itu menggunakan rumus yang diberikan untuk menghitung nilai spektrum visi Watt. Rumus ini melibatkan fungsi eksponensial dan fungsi sin H, yaitu fungsi hiperbolik sinus. Lalu kita return untuk mengembalikan nilai spektrum visi Watt untuk energi yang diberikan. Lalu eh, menetapkan Fission Spectrum Function sebagai alias untuk fungsi Watt Fission Spectrum eh, untuk memungkinkan penggunaan nama yang lebih deskriptif saat memanggil fungsi. Selanjutnya, tinggal menampilkan grafiknya, total spektrum total visi untuk karbon, di mana grafik menunjukkan bahwa ketika atom karbon mengalami eh, fisi nuklir, sebagian besar neutron yang dihasilkan memiliki energi berkisar 2 MeV. Semakin tinggi energi neutron, semakin sedikit jumlah neutron yang dihasilkan. Lalu depth rejection underscore sampling. Fungsi ini melakukan sampling rejection untuk menghasilkan sampel energi berdasarkan spektrum visi yang diberikan. Terdapat beberapa parameter, yaitu spektrum function, fungsi yang menghitung probabilitas relatif berdasarkan energi, min energi, energi minimum untuk sampling, max energi, energi maksimum untuk sampling, dan max probability, itu nilai maksimum dari probabilitas yang dihitung dari fungsi spektrum. Dan sampel count. Sampel count adalah jumlah sampel yang ingin diambil. Lalu return mengembalikan dua array NaPi, satu untuk sampel yang diterima dan satu untuk sampel yang ditolak. Dan berikut ini untuk menetapkan parameter yang diperlukan untuk melakukan sampling rejection, yaitu 6 samples. Di sini 10.000 dan memang dianjurkan di atas 10.000 dalam orde puluhan ribu sehingga didapatkan hasil yang lebih jelas. Lalu min energi itu energi minimum yang diambil dari dataset energi C total. Lalu max energi yaitu energi maksimum yang ditetapkan sebesar 100, dan max probability itu nilai maksimum dari fungsi spektrum yang dihitung untuk energi yang ada. Lalu memanggil rejection sampling dengan parameter yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sampel yang diterima dan ditolak.
Lalu menggambarkan distribusi sampel yang diterima dan ditolak. Lalu menggambarkan eh, histogram dari sampel yang diterima. Dan ini adalah histogram yang kita dapat dengan jumlah sampel sebanyak 10.000. Ya, di mana yang merah-merah ini adalah eh, yang diterima dan yang biru ini adalah yang ditolak gitu. Lalu calculate alpha mass number. Fungsi ini untuk menghitung nilai alfa yang digunakan dalam perhitungan kehilangan energi saat hamburan. Lalu ada depth adjust cross section, di mana fungsi ini menyesuaikan tampang lintang cross section untuk hamburan dan penyerapan berdasarkan densitas material. Lalu rejection sampling. Fungsi ini melakukan rejection sampling untuk mendapatkan energi berdasarkan fungsi spektrum. Lalu compute collision distance, di mana fungsi ini menghitung jarak ke tumbukan berikutnya. Jarak ke tumbukan berikutnya berdasarkan tampang lintang total dan nilai acak. Lalu depth move particle. Fungsi ini memindahkan partikel berdasarkan jarak dan arah. Lalu terdapat eh, simulate neutron transport, di mana bagian ini menangani logika untuk menentukan apakah neutron mengalami hamburan atau penyerapan saat berada di dalam material. Berikut adalah logikanya, panjang sekali. Tapi singkatnya itu eh, ada beberapa step, yaitu pertama adalah memeriksa posisi neutron untuk menentukan apakah neutron telah keluar dari material atau masih di dalamnya. Eh, Lalu menentukan hamburan atau serapan, yaitu menggunakan probabilitas untuk menentukan apakah neutron mengalami hamburan atau serapan berdasarkan tampang lintang yang telah dihitung. Lalu dilakukan update-update energi dan arah jika neutron mengalami hamburan. Mengalami hamburan, energi dan arah neutron diperbarui. Jika neutron diserap, energi disimpan dalam daftar absorb 1 atau absorb 2. Dan pelacakan neutron dihentikan. Lalu return absorb 1, etc. Yaitu setelah semua neutron disimulasikan, fungsi ini mengembalikan hasil dari simulasi. Lalu menetapkan parameter yang diperlukan untuk simulasi, yaitu yang pertama adalah N, itu jumlah neutron yang akan disimulasikan. Pada kali ini saya menetapkan jumlah neutron yang akan saya gunakan adalah sebanyak 15.000. Lalu A1 dan A2 adalah berat atom dari material satu. Pada kasus saya adalah timbel dan material 2 adalah grafit, di mana eh, berat atomnya adalah untuk timbal 208 dan untuk grafit adalah 12. Lalu untuk densitas material dalam gram per sentimeter kubik, untuk timbal adalah 11,35 dan untuk grafit adalah 2,26. Dan Na adalah bilangan Avogadro. T1 dan T2 adalah ketebalan material 1 dan 2 dalam sentimeter. Lalu memanggil fungsi simulate neutron transport. Simulate neutron.
transport dengan parameter yang telah ditetapkan untuk melakukan simulasi transport neutron melalui dua material. Lalu dilakukan perhitungan fraksi neutron yang diserap oleh eh, masing-masing material dan fraksi neutron yang berhasil lolos dari kedua material. Lalu membuat histogram untuk menentukan distribusi energi neutron yang berhasil lolos dari kedua material dan membuat histogram yang satunya itu untuk menunjukkan distribusi energi neutron yang diemisikan. Berikut adalah hasil simulasinya. Di mana pada histogram satu eh, jumlah neutron untuk simulasi itu berkisar 15.000 neutron yang dipancarkan. Lalu neutron yang ditransmisikan hanya 22,21%, yaitu sekitar 3.332 neutron dari total neutron yang berhasil melewati material dan terdeteksi. Lalu neutron yang diserap sisanya adalah 77,79%, eh, diserap oleh material satu 4,92%, dan material 2 sebanyak 72,87%. Lalu untuk histogram eh, fusion neutron energy, di mana grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar neutron yang dihasilkan memiliki energi sekitar 1 mega elektron volt. Jumlah neutron dengan energi sangat rendah atau sangat tinggi jauh lebih sedikit. Lalu eh, pada selanjutnya, for post in position itu untuk melakukan iterasi melalui setiap posisi neutron yang disimpan dalam list position. Itu tuh menentukan selanjutnya ini adalah untuk menentukan warna titik berdasarkan posisi neutron. Itu pink, warna pink jika posisi berada dalam rentang material satu, itu min T setengah hingga T setengah. Lalu biru jika berada dalam rentang material 2 tetapi di luar material satu, dan merah jika posisi berada di luar kedua material tersebut. Lalu pada PLT AXV line, etc. Itu untuk menambahkan garis vertikal pada plot untuk menunjukkan batas-batas penting, itu garis X0 misalnya, itu untuk menunjukkan posisi tengah, dan garis X sama dengan min T setengah dan X sama dengan T setengah menunjukkan batas-batas material satu. Kode ini menggambarkan distribusi posisi neutron yang dihasilkan selama simulasi transport neutron dengan menggunakan warna yang berbeda untuk menentukan posisi neutron dalam dua material yang berbeda, serta menambahkan garis referensi untuk batas material. Plot ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana neutron berinteraksi dengan material yang berbeda. Sayangnya, pada simulasi saya selalu mengalami kegagalan, yaitu pada menit 50 menit, yang dimana saya menunggu berkali-kali tetapi selalu gagal saat mensimulasikan program pada program yang ini. Mungkin itu saja yang ingin saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.